nama saya Udi Dasa Siswanto. Di sini saya mendapat call dari customer PT Runa bahwasannya unitnya mengalami trouble, di mana trouble-nya itu bermasalah dengan gearbox-nya dan muncul indikator error pada gearbox malfunction pada monitor panel. Di mana penyebab-penyebab terjadinya gearbox tersebut itu bisa diakibatkan karena elektrikal dan mekanikal. Elektrikal seperti pada sensor-sensor yang ada di gearbox serta problem di GMS dan wiringnya. Sedangkan yang di mekanikal itu bisa terjadi pada mechanical control seperti piston, longitudinal, lateral, serta gear-gear yang ada di dalam gearbox tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung pergi ke lokasi unit tersebut. Let's go. Sekarang kita sudah ada di lokasi unit yang bermasalah. Di sini sebelum kita mencoba melakukan observasi terhadap unit, langkah-langkah pertama itu kita mencoba menggali informasi dari pihak customernya, bisa dari operatornya, mekaniknya, atau pengawas lapangan. Nah, kebetulan kayaknya ada ini pengawasnya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Ini Pak, ini problem mulai kapan, Pak ya? Baru tadi pagi, Pak. Tadi malam, Pak. Oh, tadi malam ya. Problemnya. Ya. Historikalnya seperti apa, Pak? Kejadiannya, Pak? Kejadiannya kemarin sore, operator P2H aman, jalan satu rit, dia timbul NC sehingga dia masuk ke workshop, terus stop operasi, terus kita lapor ke atasan. Berarti untuk gearboxnya itu posisi netral, Pak ya? Nggak bisa masuk speed sama sekali? Iya, Pak. Berarti dibawa ke workshop, di towing gitu, Pak? Iya, ditarik mati, Pak. Tarik mati ya? Berarti sebelum-sebelumnya belum ada perbaikan atau apa, jadi munculnya secara tiba-tiba gitu, Pak ya? Iya. Oke, Pak. Saya mau lanjut melakukan pemeriksaan, Pak. Iya, Pak. Langsung, Pak. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan troubleshooting di unit, hal apa sih yang harus kita persiapkan? Pertama, kita membawa laptop tool ya yang sudah terinstall program SDP3 dan VCI. Di sini kita menggunakan VCI 3 untuk membaca problem elektrikal yang ada di unit yang trouble. Oke, langsung kita ke unit. Kita sudah sampai di unit, kita pastikan problem atau indikator apa sih yang muncul di monitor panel atau ICL di Scania ya. Ini kita posisiin on. Nah, ternyata di sini ada muncul gearbox malfunction. Nah, gearbox malfunction. Saya mencoba untuk melakukan pengetesan pada transmisi. Ketika engine sudah di running dan di sini posisi netral dan dimasukkan ke speed, pastikan ini kita pindah ke mode manual. Di sini jadi ada netral, itu otomatis kita ubah ke manual. Nah, ini kita masukkan speed, ini nggak mau. Memang problem di gearboxnya, jadi tidak mau masuk speed, baik maju, forward, ataupun reverse. Tidak mau berubah ke speed 1 dan seterusnya. Oke, kita lanjut menggunakan SDP3. Oke, untuk VCI connection ini ada di sebelah kiri penumpang. Sebelah kiri ada connection untuk VCI. Kita hubungkan di situ. Oke, setelah itu aktifkan laptop yang terinstall SDP3 dan pastikan connection pada VCI terhubung dengan si laptop. Nah, di sini juga ada namanya USB key sebagai safety keamanannya untuk program menghubungkan antara unit dengan SDP3. Seperti ini. Ini aplikasinya SDP3. Kita coba masuk. Nah, pada saat masuk ke SDP3,
pastikan switch posisi on, kondisi on. Lalu masuk ke check and adjustment. Oke, sebelum kita melakukan check and adjustment di program SDP3, lebih baiknya kita melakukan penyimpanan data historical dari unit yang problem ini. Pada SDP3 di sini terbaca banyak sekali error yang terjadi di unit ini, seperti ada dot temperatur, solenoid valve lateral stroke, longitudinal, serta valve for neutral. Jadi ini ada trouble di kontrolnya. Nah, dan pastikan memastikan bahwa unit ini benar-benar terjadi error yang aktif itu apa aja. Jadi kita bisa menghapus dulu. Di sini ada delete fault code. Jadi kalau kita menghapus delete fault code, ini akan menghapus semuanya. Terus kita coba lagi matikan stop kontak dan coba running. Kira-kira error apa sih yang masih aktif yang terjadi di unit ini? Ini kita hapus semua. Nah, akan terhapus. Terus read fault code. Nah, ternyata ini masih aktif nih errornya. Ada di solenoid valve, lateral stroke, dan longitudinal serta netral. Jadi dikontrol gearboxnya. Oke, selanjutnya kita coba tes performance. Untuk melakukan performance pada gearbox, kita bisa menggunakan SDP3 sebagai kontrolnya. Jadi memastikan bahwa gear itu posisi masuk atau tidak, serta kinerja dari lateral, longitudinal, serta sensor-sensor yang ada di gearbox. Di sini masuk kita ke function, terus ke gearbox, ambil overview of gearbox. Nah, di sini terlihat nih, saat kita masukkan long range, jadi ini gear posisinya netral dan range gearnya posisi low, splitter posisi high, lateralnya masih posisi netral, longitudinalnya netral. Ini lateral nih tidak terbaca nih, tidak terbaca. Setelah melihat overview of the gearbox tidak bisa kita gerakan, kita coba the gear change-nya. Nah, di sini ada untuk high crank, posisinya aktif atau tidak, dan lateral stroke. Jadi di sini yang aktif itu adalah untuk low rank dan high split. Untuk splitter posisi high, serta longitudinal stroke posisi aktif. Nah, kita coba masukkan speed di D. Ini tidak ada perubahan nih. Ini posisi manual, tidak ada perubahan. Berarti problem ini problem di masalah kontrol di gearbox. Coba sekarang setelah kita melakukan performance tes menggunakan tap tool, langsung kita melihat aktual di gearboxnya. Saat saya melakukan pengecekan di area kontrol gearbox, di area kontrol sebelah kiri gearbox, di sini melihat secara visual tidak ada wiring-wiring yang terkelupas, kondisinya masih dalam kondisi baik, dan saya menemukan bahwa di konektor yang masuk ke kontrol valve sebagai kontrol ini posisinya kendor, tidak ngelok. Nah, hal inilah yang mengakibatkan tidak ada sinyal yang ke kontrol valve untuk mengaktifkan si gearbox.
mungkin bisa dilihat di sini. Ini posisi tidak ngelok, terbuka. Nah, mungkin penyebabnya mungkin setelah dilakukan pengecekan oleh dari pihak customer, ada yang membuka atau melakukan pengecekan pada si kontrol, sehingga konektor saat dikembalikan tidak di posisi lock. Jadi ini cuma hanya nempel saja. Nih, cuma hanya nempel. Dia tidak sampai lock. Pada saat dia nempel itu masih aktif. Begitu dia menerima getaran pada saat dia operasi, itu terjadi disconnect sehingga putus sinyal yang masuk ke dalam kontrol valve sih gitu. Oke, di sini saya coba melakukan pengencangan pada konektor yang masuk ke kontrol valve si kontrol. Nah, pastikan pada saat dia memutar, posisi dia harus di posisi lock sampai terdengar klek. Nah, berarti itu menandakan bahwa konektor benar-benar terkonek dengan benar. Oke, langsung kita ke cabin lagi untuk melihat di SDP3 apakah error dari longitudinal dan lateral sehingga itu bisa terhapus atau masih aktif dalam kondisi yang sekarang ini. Sehingga kalau misalnya itu masih aktif, berarti untuk gearbox itu masih keadaan abnormal. Tapi kalau dia terhapus, penyebab utamanya adalah dari konektor yang terputus. Oke, sekarang kita udah di cabin lagi. Di sini kita coba menghapus problem atau error yang muncul tadi. Pastikan bahwa error yang tadi sudah kehapus. Terus kita melakukan read fault code untuk merestart. Apakah memang problem? Nah, di sini untuk lateral dan longitudinal serta netral position itu udah hilang, tinggal outdoor temperatur. Ini problem di pintu, daerah pintu. Nah, jadi sudah GMS-nya ini kondisi normal, tidak ada problem lagi. Nah, untuk memastikan di monitor panel, coba kita posisi off-kan dulu. Terus on, kita lakukan on. Nah, ini trailer tanpa ABS. Nah, tidak ada lagi indikator gearbox malfunction. Kemungkinan yang terjadi adalah terjadinya disconnection konektor yang menuju kontrol valve solenoid pada gearbox control, sehingga mengakibatkan komunikasi antara kontrol dengan GMS itu tidak sinkron. Itu yang menyebabkan posisi gearbox selalu di posisi netral. Jadi memang main problemnya itu kondisi konektor itu tidak terlock. Jadi tidak terlocknya dia, jadi disconnectionnya dia terjadi ketika unit itu beroperasi. Unit tersebut mendapat getaran dan yang lama kelamaan konektor tersebut akan terbuka, yang mengakibatkan si sensor itu tidak bisa mengirim sinyal ke GMS-nya. Seperti itu. Nah, di sini posisi netral. Kita coba masukkan ke speed. Nah, dia masuk ke 1 dan ini menggunakan automatic. Jadi kita bisa manualkan. Berarti mau ya kita perpindahan speednya ya. Oke, selanjutnya kita pastikan di dalam menggunakan SDP3 untuk gearboxnya, masuk ke function, cek gearbox, lihat di overview of the gearbox. Nah, ketika kita melakukan pergerakan di speed 1, ini akan berubah lowering, speed, dan posisi forward. Nah, itu udah mau tuh. Kita coba di reverse-nya. Ini kita posisi netral. Nah, dia mau ke netral.
karena dia sudah mendapat sinyal dari sensor menuju ke GMS. Kita coba ke reverse atau mundurnya. Nah, dia berubah posisi longitudinalnya di posisi mundur. Jadi lateralnya mau dia ke kanan kiri, ke sebelah kanan. Lateralnya posisi sebelah kanan, splitternya posisi high, dan ring gearnya posisi low. Oke, kita coba melihat dari sensor-sensornya. Oke, kita melakukan pengecekan di gear change function. Nah, di sini bisa kelihatan ya, teman-teman, solenoid mana sih yang aktif. Jadi pada saat posisi netral yang aktif itu adalah low rank dan high split serta longitudinal stroke. Nah, kita coba pindah ke posisi speed 1. Nah, dari high split itu pindah ke low speed. Ini teman-teman ya, pindah ke low speed. Posisi netral, nah posisi netral dia akan pindah ke high speed lagi. Sedangkan pada saat posisi reverse atau mundur, dia akan posisi low speed dan lateral stroke dia akan pindah ke kanan. Jadi lateral stroke ini bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, dia ini akan pindah ke posisi kanan. Nah, pada saat kita netral, dia akan mati lagi. Jadi netralnya dia di tengah, pada saat dia mau ke posisi ke kanan, berarti dia posisinya di posisi mundur. Oke rekan-rekan semua, di sini kita telah menyelesaikan permasalahan gearbox netral dan muncul indikator gearbox malfunction pada monitor panel atau ICL. Jadi problem permasalahannya ada di konektor pada gearbox control yang menuju ke solenoid valve. Di situ konektor tampak tidak terkunci atau posisi disconnect dengan si kontrol valve, sehingga sinyal-sinyal yang atau sensor switch yang ada di dalam di gearbox itu tidak tersampaikan sinyalnya ke GMS, sehingga mengakibatkan gearbox malfunction. Nah, penyebab kendornya konektor tersebut itu diakibatkan pada saat pemasangan konektor itu tidak di posisi lock, sehingga pada saat unit beroperasi dan mendapat getaran, dengan sendirinya konektor tersebut akan terlepas atau disconnect, yang mengakibatkan tidak ada sinyal yang menuju gearbox dan mengakibatkan si unit tersebut kondisi netral dengan sendirinya, jadi tidak bisa lagi dikontrol. Oke Pak, Ini Pak. Ini Pak, unitnya udah selesai, udah ketemu permasalahannya, jadi sudah nggak ada lagi muncul warning di indikator bahwa gearbox malfunction. Problemnya kira-kira apa Pak ya? Problemnya temuannya tadi Pak, setelah kita melakukan performance test, memang itu tidak terbaca Pak, sinyalnya tidak terbaca oleh GMS, yang akibatnya posisinya dia selalu netral terus Pak, karena tidak terbaca sensor indikator-indikator yang ada di dalam gearbox. Penyebabnya itu konektor Pak, konektor yang di solenoid valve itu tidak terlock. Jadi pada saat dia terpasang itu tidak terkunci. Ketika unit ini berjalan kena getaran, dia akan kendor dan akan terjadi disconnection. Nah, itu makanya begitu dia terjadi disconnection, sinyal yang ada di gearbox ini tidak tersampaikan ke GMS-nya. Nah, kemungkinan dari tim Bapak ada melakukan perbaikan atau apa Pak di daerah kontrol? Oh iya Pak, semalam ternyata setelah saya cross-check ada tim kita perbaikan di solenoid valve. Mungkin dari kita lupa nguncinya sehingga
dia kendor. Ya kemungkinan itu Pak. Setelah kita lakukan perbaikan dan kita melakukan performance test, itu sudah hilang semua. Mungkin Bapak bisa melakukan ground test. Iya Pak. Persilakan Pak. Bagaimana Pak? Oke Pak, sudah Pak. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Ini video yang bisa saya sampaikan tentang trouble gearbox netral. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih.